Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Rizky Dila Azhara Putri dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Video ini saya buat sebagai pengganti ketidakhadiran saya pada pelaksanaan TUEP 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar kode 166 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 kemarin dengan alasan waktu yang berbarengan antara pelaksanaan TUEP 2 tersebut dengan jam kerja saya di shift malam. Saya juga mengucapkan permintaan maaf saya kepada Bapak Ade Fajar Ramdhani sebagai tutor mata kuliah akuntansi keuangan dasar atas ketidakhadiran saya di pelaksanaan TUEP 2 tersebut, dan sebagai gantinya saya membuat video ini untuk mempresentasikan tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Untuk soal pertama pada tugas 2 mata kuliah akuntansi keuangan dasar, yang soal pertama adalah untuk menyusun jurnal khusus dari data transaksi CV Sinar Abadi. Pada tanggal 1 Juni terjadi transaksi yaitu pembelian barang dagang dari PT Maju Jaya sebesar 15 juta. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal pembelian karena jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Dan transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juni tersebut juga terjadi dalam bentuk kredit, sehingga akun pada sisi debit adalah akun pembelian sebesar 15 juta, sedangkan pada sisi kredit merupakan akun utang dagang sebesar 15 juta. Kemudian pada tanggal 15 Juni terjadi transaksi yaitu penjualan barang dagang secara kredit kepada toko sejahtera sebesar 12 juta. Pada jurnal penjualan ini mencatat transaksi penjualan secara kredit. Maka pada sisi debit terdapat akun piutang dagang sebesar 12 juta dan pada sisi kredit terdapat akun penjualan sebesar 12 juta. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Pada tanggal 5 Juni dan tanggal 20 Juni terjadi transaksi penerimaan uang secara tunai. Pada tanggal 5 Juni terjadi transaksi penjualan barang dagang secara tunai sebesar 10 juta, dan pada tanggal 20 Juni terjadi transaksi yaitu pelunasan dari toko sejahtera secara tunai sebesar 12 juta. Sehingga pada sisi kredit terdapat akun kas sebesar 10 juta dan 12 juta, sedangkan pada sisi debit terdapat akun utang dagang sebesar 10 juta dan 12 juta. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Pada CV Sinar Abadi terjadi transaksi pada tanggal 10 Juni yaitu pembayaran utang secara tunai kepada PT Maju Jaya sebesar 15 juta, sehingga masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan di sisi debit terdapat akun utang dagang sebesar 15 juta, sedangkan pada akun kredit terdapat akun kas sebesar 15 juta. Soal kedua adalah penghitungan harga pokok penjualan. Yang pertama, kita mengetahui informasi keuangan CV Sinar Abadi yaitu persediaan awal sebesar 8 juta, pembelian kotor sebesar 15 juta, retur pembelian sebesar 1 juta, potongan pembelian sebesar 500.000, beban angkut pembelian sebesar 300.000, dan persediaan akhirnya sebesar 6 juta. Yang kedua adalah mencari total pembelian bersih dengan rumus pembelian kotor ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Maka total pembelian bersihnya adalah 15 juta ditambah 300.000 dikurangi 1 juta dikurangi 500.000. Maka total pembelian bersihnya sebesar 13.800.000. Kemudian pada langkah ketiga yaitu mencari total barang siap jual dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih. Dari data informasi transaksi keuangan CV Sinar Abadi didapat informasi bahwa persediaan awal yaitu sebesar 8 juta, lalu informasi data pembelian bersih sebesar 13.800.000 yang sudah dihitung sebelumnya. Maka total barang siap dijual adalah sebesar 8 juta ditambah 13.800.000, maka total akhirnya adalah 21.800.000 untuk total barang siap dijual.
Kemudian langkah terakhir dalam menghitung harga pokok penjualan adalah menggunakan rumus total barang siap dijual dikurangi persediaan akhir. Total barang siap dijual yang sudah dihitung sebelumnya adalah sebesar 21.800.000, sedangkan total persediaan akhir berdasarkan informasi keuangan CV Sinar Abadi adalah sebesar 6 juta. Maka harga pokok penjualan CV Sinar Abadi pada periode Juni 2025 adalah sebesar 15.800.000. Selanjutnya untuk soal ketiga adalah menyusun laporan laba rugi CV Sinar Abadi pada periode Juni 2025. Dalam menghitung laporan laba rugi ini, kita dapat menghitung dengan mengurangi antara total pendapatan yang didapat dengan total beban yang ada. Maka kita dapat mengetahui total pendapatan pada CV Sinar Abadi adalah yang pertama adalah dari penjualan sebesar 22 juta yang didapat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Juni dan 20 Juni yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas sebesar 22 juta. 22 juta itu diambil dari 10 juta ditambah 12 juta ini. Lalu yang kedua adalah dikurangi adanya retur penjualan sebesar 1 juta, dan yang ketiga adalah dikurangi dengan adanya potongan penjualan sebesar sebesar 500.000. Maka total pendapatan bersihnya adalah 22 juta dikurangi 1 juta dikurangi 500, maka total akhir pendapatannya adalah 20.500. Sedangkan untuk total beban kita dapat menghitung dari harga pokok penjualan sebesar 15.800. Lalu beban gaji sebesar 3 juta, beban listrik sebesar 500.000, dan beban penyusutan sebesar 500.000. Maka dengan dijumlahkannya keempat akun ini sebesar 19.800, kita dapat mengetahui total beban yang didapat oleh CV Sinar Abadi. Maka untuk perhitungan laba rugi CV Sinar Abadi dapat diketahui dengan mengurangkan antara total pendapatan sebesar 20.500 dengan total beban sebesar 19.800.000 yang mendapatkan hasil 700.000 yang merupakan laba bersih bulan Juni 2025 sebelum pajak. Dan pada soal keempat, yaitu soal terakhir, adalah fungsi laporan keuangan bagi perusahaan dagang, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran melalui analisis komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pemasaran. Yang kedua adalah sarana dalam melihat pola keuangan dan penjualan melalui penyajian informasi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Yang ketiga adalah sebagai evaluasi kinerja dalam menunjukkan keefektifan dan keefisienan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya. Yang keempat adalah sebagai sarana dalam menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok, investor, dan bank sebagai dasar pemberian kepercayaan. Yang kelima, mendukung kepatuhan terhadap hukum dan regulasi kaitannya dengan pembayaran pajak. Yang keenam, sebagai alat yang diperlukan dalam membuat suatu keputusan untuk menentukan pengambilan langkah dalam kegiatan bisnis. Dan yang terakhir adalah sebagai landasan untuk merencanakan bisnis melalui analisis data historis guna memastikan pemenuhan kebutuhan operasional dan investasi di periode yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.